Halo Sobat Auto Second, Halo. kita ketemu lagi. Pasti nih lebih rame karena kita sekarang tidak hanya saya berdua, tapi ada Auto Second. Otomen. Oh, salah. Jangan salah-salah lagi loh. Kita mau bahas apa nih? Kayaknya rame kalau kita bertiga siapa nih. ya? Ini ada direct message dari Mbak Noni. Mbak Noni bilang saya mau naik kelas. Kelas. Masih sekolah ya? Kelas 2 kan Masih. kelas 3. Saya mau naik kelas, tadinya naik mobil LCGC, Iya. mau ganti LSUV. Tapi harganya jangan lebih dari 200. Nah, dia cari yang agak tinggi mobilnya. Soalnya Dia cewek kali bilang antara HRV sama ras. Ras. ya. Oke, Ras yang ada kondenya di belakang. ras yang Oh. lama dong. Ya, ras Iya. yang lama. Generasi 1 ya. Ya. Oke. Satu. Siapa mau jadi ras, siapa mau jadi HRV? Bebas. Berantem dah lo berdua. Gini aja deh, karena gue pernah pakai ras ya, walaupun gak lama gitu. Jadi, Gue yang jadi pakai gue RV ya. Iya. Oke. Oke, nggak masalah. Apa yang mau dibahas? Pertama, karena rada penting nih, harga. Harga. Ya. Iya. Oh, harga. Kalau HRV 200 juta mungkin ya Susah. dapat yang paling tua ya. Iya. Ini 2015, Iya. mungkin dapatnya yang S. Tapi sebenarnya yang paling lumayan di tengah-tengah itu SCVT. Nah, harganya tuh SCVT mungkin di atas 200 juta sedikit. Iya. Agak maksa sih, mungkin Iya. tabungannya habis. Mungkin Tapi- huntingnya juga harus ini ya, rajin Iya. ya, untuk dapetin harga Tapi yang oke lah HRV. rendah. Gimana Ras? Ras memang banyak pilihannya sih ya. Lebih murah lah ya. Lebih murah ya, rekomendasinya 2014 sampai ke bawahnya 2008 lah. 2008 memang terlalu jauh sih di bawah 200-nya. Kalau mau ya yang tahun muda aja. Ketuaan bro, Iya. 2008 paling 100 ketuaan. Iya, 100. 100-an ya, Iya. 100-an. Komennya ya tahun 2014 ya. 2014-an ya, Ya, yang sebanding dengan HRV gitu. HRV. Iya. Iya. Kalau menurut gua harga memang HRV lebih mahal, mungkin karena unsur kebaruan ya. Ya, Ya, HRV kan? masih jualan Dia- sampai sekarang. Kalau Betul. yang tipe ini kan udah discontinue. Iya, Gen 1 Iya. Jadi nggak bakal ada yang baru. Iya. Ras tuh sayangnya dia udah yang tipe ini udah nggak ada, Ah. jadi udah nggak dibikin. Pasti itu berpengaruh sama harga. harga. Benar, tadi dibilang bahwa kalau ngambil HRV mungkin rada maksa. Ya, Tapi kalau dapet ras yang kondisinya bagus, mungkin kita bisa berhemat. ya, Berapa? Ya 5-10 juta hemat bisa buat beli, spare perbaikan bisa ya. buat yang lain lah, gitu. Tapi kan resale value-nya paling tahan ini. Nggak tahu rasanya. Jatuh apa nggak? Gimana? Nggak terlalu sih, sedang kalau kelasnya ras sih, nggak terlalu. Jatuhnya nggak jatuh. sakit berarti. Iya, jatuhnya nggak sakit. Oke. Tahu sendiri Toyota kan? Ya. Ya, benar. Oke, udah ya harga. Oke, habis harga sekarang performa. Performa. Iya. Nah, ini mesinnya L15A, mungkin udah pada kenal. Ya, mesin common juga sih, ada di Honda Jazz. Horsepower-nya 118 dk. Kalah jauh sih, lu mah jauh dah. Iya. Torsinya Lu berapa? 145 Nm. Ntar dulu, Biar ntar dia dulu. ngomong Ini kan dulu. performa nih. Iya. Nah, ini anak muda sih demen lah ya. Bisa kenceng, bisa irit, top speed-nya juga oke. Up to date banget, relevan banget sama kebutuhan sekarang gitu kan. Iya. Kalau ras, enaknya mesin ras ini bandel bro, udah teruji kan. Tipenya Bandel. 3 SZVE. Mesinnya ini enaknya spare part-nya pasti banyak karena dipakai juga di Daihatsu Terios kan. Pak, Dipakai ya nggak? juga di Avanza S ya. Ya. Yang 1500 itu. Powernya emang gue dibawa ini sih. Berapa sih? Paling 100. 109. 109. Itu pun RPM-nya di Beda RPM 9 dk. 9 deka. Beda 9 deka. Torsinya 144. 140 Ya. lah. Tapi gini, kita tarik ya mesin terus ke penggerak. Iya. Gue penggerak roda depan. Iya. Makanya lebih responsif, lebih irit, nggak banyak power loss di Betul. transmisi. Iya. Jadi dari mesin langsung ke drive shaft tarikan Drive shaft. depan. Jadi lebih gesit, lebih enak, lebih efisien. Iya. Dan nggak banyak yang lain-lain, nggak ada gardannya, nggak ada kopelnya. Tapi ini tradisional jangan salah masih. bro, walaupun ini penggerak belakang emang cocok buat beban berat ya. Jalanan Indonesia yang cenderung banyak lubang, kerusakannya juga. Beban berat maksudnya ini buat barang juga gitu? Ya buat barang kan. Ini bukan bisa buat orang. 3 baris juga kan.
ininya. Ini masih 2 kan? 2. Masih 2. Ada option. Kecuali beli lagi. Ya, beli lagi 2 juta katanya. 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. Bangku belakang. Bangku Iya. belakang. Oke. Tapi kaki-kaki depan lebih tahan, Bro. Kenapa? Karena ini kan penggerak belakang tidak dipengaruhi oleh as roda di depan. Perbaikannya cuma kopel, Ya. cross join aja. Masalahnya kopel itu tuh bikin kabinnya tuh nggak Ya. flat. Ini ada polisi tidur. Ya. Hati-hati Emang rada geter kesengkat. sih. Tapi pas sih yang bagi yang mau berhemat ya. Hemat. Iya. Hemat ya. Emang ini hemat komponen segala lah. medan. Kalau boleh dibilang lah, kalau dulu kan cocok buat di perkotaan. Ya, ini orang kota sih. Ya, kalau ini buat nanjak gitu, pegunungan karena penggerak belakang lebih enak. Gitu. Sekarang kan jalan-jalan juga udah mulus di Udah mulus. kota besar kabupaten gitu ya. Iya. Kayaknya lebih cocok HRV itu. Jadi gimana men? Oke, masing-masing tadi punya kelebihan kan. Kalau beda tenaga cuma 9 horsepower. 9 deka menurut gue. Kalau si Banoni, kalau di dalam kota mau pakai tenaga berapa sih? Nggak Iya. mungkin, kita ngebut banget mesin yang dipakai masing-masing. Kayaknya dua-duanya juga bukan mesin yang susah. Oke. Kan bukan mesin yang susah. Tapi memang karakter mesin Honda itu lebih cepat dibanding karakter mesin Toyota. Toyota. Hanya durabilitas barangkali si ras sedikit di atas dengan berbagai pertimbangan tadi. Tarikan depan itu pasti komponen di roda depan akan makin banyak Ya, ini HRV ya. yang HRV. Sementara di ras roda depannya cuma buat nyetir doang gitu, Iya. nggak buat muterin bodinya. Iya. Oke, kalau ini gue agak subjektif nih. Buat gue kalau cewek pilihnya mungkin HRV. Wah. Ceweknya masih single ya. Ntar Nah, ditanyain. itu dia tuh. Gua kabarin pokoknya. Kalau single, wah gue setuju dia pakai itu kan. Tapi kalau udah berkeluarga, bawa beban banyak, bawa suaminya, bawa anaknya, Ya pakai Gue sih mobil rekomen lain ini. lah. Dia Kan nanya, dia 3 naik bari. dari LCGC mau naik LCGC kan Turo aja kan. iya. Dia juga berharap pasti dengan mobil yang baru ini dia nyetirnya jadi lebih tinggi, Ya buat Ya kan? perempuan pasti lebih nyaman lah HRV. lebih percaya diri gitu. Lawn cleaner menang ini. Iya, mau Iya. kemana sih? Emang 220. ada polisi tidur yang segini? Iya. Nggak ada Nggak, kan? soalnya Tomen bilang kalau pengen tinggi pakai ini. Posisi duduk juga memang ini lebih Benar. tinggi. Posisi duduk memang lebih Ya kayak sedan. Emang itu nggak kaget sih kalau dari LCGC pindah ke HRV itu kan. Kenapa? Karena posisi duduknya memang kayak sedan ya. makanya ground clearance-nya juga lebih pendek kan Lebih pendek, kalau HRV. iya. Udah menang nih gua. Ntar dulu apa sih ini ngalangin pemandangan gue aja. Ini nanti belakangan lah ya kita bahas ini dari Hela Yeah. buat teman-teman yang punya komen paling sip. Komen apa aja, tapi ntar di belakang lah. Nggak ada Lanjut komen. ini dulu dong. Kalau nggak ada Dulu. komen buat kita ya, Adian. Ya. Nanti kalau nggak ada yang jawab buat kita. Oke, berikut kenyamanan. Kenyamanan. Ya lo dulu dah. Ini pasti gue yang menang. Iya. Tadi udah dibahas ya. Iya, gimana sih? Ras penggerak belakang. Iya. Otomatis getaran kan karena ada kopel. Terus ada gundukan di tengah. Lo kok malah jelek-jelekin sendiri? Ya gue ngakuin sendiri aja, udah disebutin juga kan. Tapi bener tuh. Bener. Terus kelebihan lo apa dong? Kelebihan gue tinggi, ground clear-nya tinggi, Bro. Kenyamanan bro, bukan posisi nyupir. Kan nyaman juga. Iya. Kalau misalkan lu ke jalan rusak, nyaman, nggak perlu takut. Oke. Banjir apalagi Jakarta sekarang musim banjir kan. Ya. Nah, Nah, nggak takut banjir, selain tinggi, posisi box filternya kan jadi tinggi. Iya. Nyaman dong dia di suasana musim hujan begini. yang ngomongin banjir, Mbak Noni nanya nyaman Iya. mana? Gimana bantingannya gimana emang beli? Nah itu. Ada Lanjut, tipe lanjut, Bang, TRD-nya loh, Bro. Katanya nih ya kalau lagi bumpingnya banyak terus nikung belakangnya bisa ngepot sendiri. Ini kan ada tipe Drifting TRD-nya yang pernya itu beda dengan tipe biasa kan. Katanya lebih Tapi kan masih nyaman. lebih mahal. Lu gimana? HRV kenyamanan ya pasti menang. Jauh men. Kalau mukanya gitu. Biar Dia nggak ngomong percaya, dulu. dia nggak Ah, percaya. dia yang Nih ngomong gue dulu. terangin ya, camkan baik-baik. Pongah dia. Pertama suspensi, ini semua full independen ya. Jadi di belakang itu di rear suspension itu nggak ada gardannya. Jadi bebas main bergerak untuk kenyamanan penumpangnya. Sama-sama spare spiral kan. Ya, Ya. iya. Oke, terus mau ngomongin transmisi. Transmisinya udah CVT. Semuanya
CVT loh. Jadi yang Matic kalau di tol itu larinya lebih enak, lebih smooth, konsumsi bensinnya jadi lebih irit. Tapi power loss-nya juga minim. Ya nanti dulu Gitu. tapi Apa? kan selama ini pemilik Honda ketakutan kalau rusak tuh. Oke, Ini berasa. gue klarifikasi ya. Iya. Emang sih di luaran tuh ada yang bilang gearbox CVT-nya aja tuh kalau rusak dalemannya 40 juta men. Tapi Mahal dong. ya tergantung sih, mahal itu relatif sebenarnya. 40 juta itu mungkin di bengkel resmi ya segelundungan kalau beli. Sebenarnya banyak juga bengkel alternatif kayak spesialis gitu ya. Dan ini kan partsnya common. Mau pakai Brio, mau pakai Mobilio, itu sama. Jadi perkiraan gue tuh paling mahal mungkin di 15 juta. Iya. 15 juta. Oke nggak? Ya. Udah puas. Gue dengar juga sih soal rack steering. Ya namanya IPS kan. IPS ini kabarnya kalau rusak sekitar 12 juta ya. Tapi kali lagi banyak spesialis power steering. Udah bisa kok. Misalnya cuman apa? Motornya doang. Ada yang oglak-oglak itu bisa diganti pakai PU busing-busingnya. Biayanya nggak sampai 3 juta men. Nah gitu. Belum interiornya sih. Flat deck, dashboardnya, cluster meternya enak dilihat. Terus nyetirnya tuh ya kelas lah. Gini, lagi-lagi nih, semuanya punya kelebihan. Ngomongin kenyamanan tadi suspensi, ya si HR-V mungkin lebih nyaman, tapi ada sedikit kelemahannya yaitu dia tarikan depan. Makanya suspensi depannya paling sering mengalami Sama lah di gangguan. mobil semua front wheel Gitu drive kan. begitu. Nah, Harga shockbreakernya coba bisa dilihat kan di tabel ya. Ya, betul. ntar kita bedah harga showbreakernya. sementara ras karena dia tarikan belakang mungkin konstruksinya jadi lebih kuat. Balik lagi si HR-V karena di belakang dia cuma ada roda nggak ada gardan sehingga Honda bisa mengatur sudut suspensinya sedemikian rupa supaya kenyamanannya maksimal. Iya, baris kedua tuh lega banget. Gitu. Tapi ada sedikit koreksi nih tadi HR-V yang belakang bukan independen bro. Oh. Tapi dia torsion beam. Iya, iya, masih ada dia masih tetap ada torsion beam. Sama dong sama Gardan ini berarti ras. Ya beda lah. Beda, dia cuman besi aja gitu Iya. buat tumpuan gitu. Kalau ras kan gardan, tengahnya ada bonggolnya. Nah, karena lu si ras Iya. pakai gardan, otomatis dia butuh ruang lebih banyak. Banyak. Sehingga ruangan untuk mengatur suspensinya pun di belakang jadi lebih terbatas. Makanya berasanya ras lebih kaku. Bimbung. Nah, mana yang dipilih nih? Kalau nyaman pasti ngomong nyaman doang ya. Kalau nyaman doang. sih ini ya. Nyaman doang tanpa biaya gitu. Biaya ntar ada, biaya ada sesinya men. Nyaman doang. Iya. Nyaman doang ya dia lagi nih si biru nih. Wah, 2-0 ya. Oke. Apa nih? Aduh, konsumsi BBM. Nih. Gua lagi yang menang ini, Pak. Ayo. Komisi BBN ras terkenal irit kan 1.500. Ya. Ya dalam kota luar kota bisa 1.13 lah ya. Iya, terus Tapi kan oktan bisa pertalite kan ini. ya sama lah mesinnya. Mesinnya anggaplah sama, cc-nya ya. Ya. Tapi outputnya beda dan fuel consumption-nya pasti lebih irit ini. Ya karena Transmisinya penggerak lebih depan pintar. kan. Ya, oke. Oke. Gini, dia menang Iya. karena bobotnya mungkin lebih ringan nih. Ringan. Ya kan, mesin sama, bobot lebih ringan. 1,2 ton. Habis itu mobil yang tarikan depan itu dia narik bodinya pasti lebih enteng ketimbang ngedorong dari belakang. Ya. Dia bodinya lebih aerodinamis. Ya. Lu kotak. Iya. Ya Nah, SUV itu. kotak lah, SUV kan gagah. Ya. Jadi maaf nih, kenyamanan di dia lagi. Oh, ya udah. Oke, apa lagi? Ini Udah mau kelar ini. Sekarang Perawatan. Ya, perawatan pasti menang ras. Perawatan. Iya. Ini pasti Spare partnya soal lebih- duit kan. Soal duit. Kalau luar duit pasti menang ras. Dia Dari KW-nya harga, banyak pilihannya. Dari ongkos perawatan juga lebih murah. yakin lo? Yakin. Ya walaupun bilang banyak komponen pilihannya ya, daftar marketnya, gue menang 2 dong. Harga mobilnya sendiri sama menang harga perawatan. Kasih Kayak lah. gini, kasih lah. Gue nggak ngelawan deh. Tapi Yang beli itu nggak mikirin perawatan ya? enggak, tetap ngerawat, normal-normal aja. Tapi kalau suruh ngelawan yang ini, wah, soalnya apa ya? Selain yang genuine, terus ada yang genuine boxnya doang. Banyak Iya. banget pilihannya. Iya. Belum Ada. KW 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Kalau ini Terserah ada. pilihan Aman. mau yang mana. Iya, kalau Jadi
Otomen pilih yang mana? Perawatan ya? Pasti ras Ya. lah. nggak Perawatan. Ya, perawatan gua pilih ras lah. Ya, Karena ya soalnya itu. dia duit-duitan ya. Harus diakui pasti dia ketersediaan spare partnya jauh lebih, bukan jauh ya, lebih banyak ketimbang Pak ARV. Iya, baik Gitu. Pak, baik Pak Otomen. Kelihatan bijaksana banget ya. Apalagi? Udah nih? Udah. Udah. Jadi yang menang siapa? Jadi yang menang Kalau nggak salah 3-2 deh. betul ARV 3 Tiga apa aja tadi ya? Dibacain. Bacain. Conclusionnya apa? pulang. Harga, Harga, menang ini dong, pilihannya Ya, banyak. Oke, harga sana. Ya, 1. performa. Performa. Performa ini nih, performa. Oke, apalagi? Ada catatan dia nanjak nggak kuat. Kuat lah, ngangkat doang emang mau lewat mana sih? Kenyamanan. Oke, kenyamanan. 21 ya? Ya, Iya. 21. 21. Konsumsi BBM, dia lagi. Perawatan. Gue 2. Ya. 3-2, saudara-saudara, teman-teman. Jadi yang Jadi- menang ini. Danone Bukan masalah menang atau kalah. Kita hanya ngasih masukan. ngasih masukan. Pilihannya ke Banoni Bang lagi. Noni, ya Gitu. teman-teman. Oke, gitu deh. Ya, Terus ini? ini buat kita gitu. Ini apa sih? Coba buka-buka. Kok emas ya? Oh, klakson Hella. Jadi ini dari Hella buat teman-teman yang memberikan masukan komen, terutama komennya apa aja terserah. Mau bilang Apa pilih yang kek? mana, mau ngasih masukan apa, bebas kita nggak tentuin. Gold begini Warnanya ya? emas ya. Ini klakson Hella terbaru gold. Tolong jangan dicek ke toko emas kalau lo yang dapet, karena ini bukan bukan emas beneran ya. Iya, ini Mas Billy. Mas Billy, Mas Loh, Billy. tapi sepuannya rapi loh. Iya. Katanya nih, menurut pabriknya, Hmm. ini tipe klakson trompet paling keras yang ada di line up produknya Hella. Oke, Katanya sih gitu. begitu. Makanya Ah. pantas dicoba sih. Ini dijual untuk umum sih, ya. Nah, harga cek sendiri. Tapi Hella ngasih berapa? Buat berapa komen? 5. 1, 2, 5 ya? 5 komen yang terpilih akan dapat ini. Iya, Apa aja di sini bebas, tapi bebas. kasih nama kota lo tempat tinggal ya. Misalnya habis komen di belakangnya tulis Bandung, apa Jogja gitu nggak? Ya. Iya. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Cepet. Kalau enggak nih buat kita. Oke, teman-teman, Sobat Auto Second, kita akhiri. Sampai jumpa di next bahasan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Dadah dulu dong.